warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari UPBDJ Bandar Lampung, Pojar Kota Agung, dengan saya Vina Oktaviani bersama rekan saya. Saya Umi Hulaifah Nasir. Saya Tiara Nur Etika. Saya Uripati. Saya Sri Isnaini. Saya Rev Yulianti. Saya Selvi Lestari. Kami di sini akan mempraktikumkan praktikum cermin cembung dan cermin cekung. Mari saksikan bersama-sama. Dah. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, sehingga sinar-sinar yang melewati lensa akan dibiaskan menuju suatu titik yang disebut titik fokus. Karena sifatnya tersebut, lensa cembung banyak digunakan dalam berbagai alat optik seperti kaca pembesar, kamera, mikroskop, dan kacamata. Dalam praktik optik, lensa cembung digunakan untuk mengamati proses pembiasan cahaya dan pembentukan bayangan. Ketika sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung, cahaya dari benda akan dibiaskan sehingga membentuk bayangan tertentu. Bayangan yang dihasilkan dapat bersifat nyata atau maya, tegak atau terbalik, tergantung pada jarak benda terhadap titik fokus lensa. Percobaan lensa cembung biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber cahaya. Sumber cahaya yang kita gunakan adalah lilin, layar, dan lensa cembung. Praktik mengatur jarak benda dan lensa, lalu mengamati pengaruh posisi serta bentuk bayangan pada layar. Dari percobaan tersebut dapat diketahui hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokus lensa. Secara umum, tujuannya praktik lensa cembung adalah untuk mengetahui sifat-sifat lensa cembung, mengamati proses pembiasan cahaya, menentukan titik fokus lensa, memahami pembentukan bayangan pada lensa cembung. Melalui praktik ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar optik secara lebih nyata dan mudah dipahami melalui pengamatan langsung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan pantul melengkung ke arah dalam seperti bagian dalam mangkuk. Cermin ini termasuk cermin konvergen karena dapat mengumpulkan sinar cahaya yang dapat sejajar menuju satu titik yang disebut titik fokus. Sifat tersebut membuat cermin cekung banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada lampu kendaraan, lampu senter, teleskop, reflektor, dan cermin rias untuk memperbesar bayangan wajah. Pada praktik optik, cermin cekung digunakan untuk mempelajari proses pemantulan cahaya dan pembentukan bayangan. Ketika cahaya mengenai permukaan cermin cekung, cahaya akan dipantulkan sesuai hukum pemantulan, yaitu sudut datang semua dengan sudut pantul. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama cermin, maka sinar pantul akan berkumpul di titik fokus. Karena itu, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan yang berbeda-beda, tergantung pada letak benda terhadap titik fokus dan pusat lengkungan cermin. Dalam percobaan, biasanya digunakan alat seperti cermin cekung, lilin sebagai cahaya, layar sebagai objek, dan penggaris untuk mengukur jarak benda dan bayangan. Praktik akan mengatur posisi benda di depan cermin, kemudian mengamati perubahan bentuk, ukuran, dan letak bayangan yang terbentuk. Jika benda diletakkan jauh dari titik fokus, bayangan yang dihasilkan biasanya nyata, terbalik, dan dapat ditangkap. Layar
Namun, jika benda berada di antara fokus dan cermin, bayangan menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Praktikum cermin cekung bertujuan untuk memahami sifat-sifat cermin cekung, menentukan titik fokus cermin, serta mengetahui hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan. Selain itu, praktikum ini juga membantu siswa memahami penerapan konsep pemantulan cahaya dalam alat-alat optik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengamatan langsung pada percobaan cermin cekung, siswa dapat lebih mudah memahami konsep optik dibandingkan hanya mempelajari teori. Praktikum ini juga melatih ketelitian dalam melakukan pengukuran dan pengamatan, sehingga kemampuan berpikir ilmiah dapat berkembang dengan baik. Demikian praktikum tentang cermin cekung yang telah kami lakukan. Dari percobaan ini, kita dapat memahami sifat-sifat cermin cekung, proses pemantulan cahaya, serta pembentukan bayangan yang dihasilkan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada praktik berikutnya.